Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amalia Nursinawati. Di sini saya memiliki NIM 1011910012. Di sini saya adapun penjelasan ujian dari UAS Strategi Operasi Rantai Pasok yang di sini memiliki soal A dan juga B, yang dimana masing-masing soal A ini ada 3, dimana jawabannya dengan menjawab salah dan benar, dan adapun soal B untuk soal esai. Baik, di sini saya lanjut dengan soal A untuk yang nomor 1, dimana soal ini menanyakan expected marginal contribution of rising order size adalah selisih antara expected cost of purchasing extra unit dengan expected benefit of purchasing extra unit. Dimana di sini saya menjawab soal ini dengan jawaban salah karena expected marginal contribution ini adalah penjualan bersih dikurangi dengan biaya variabel seperti itu. Dan dilanjut dengan soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini di mana trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasokan. Dua keputusan rantai pasokan mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah pilihan mode transportasi dan agregasi inventarisasi. Di sini saya menjawab benar. Dan untuk yang nomor 3, untuk nomor 3 sendiri yaitu bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi. Sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan yang berperan dalam pembuatan barang produksi, tetapi wujudnya itu tidak langsung terlihat pada barang yang dihasilkan. Di sini saya pun juga menjawab benar. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal B. Untuk nomor 4, di sini adapun soal tingkat optimal ketersediaan produk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk A, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhinya dan berikan penjelasannya masing-masing. Untuk nomor 4 ini, di sini saya menjawab untuk A, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dan berikan penjelasan masing-masingnya. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama yaitu biaya penimbunan ataupun biasa disebut dengan the cost of overstocking, yaitu merupakan kerugian perusahaan dari setiap unit yang tak terjual di akhir musim penjualan. Dan untuk yang kedua yaitu biaya kekurangan persediaan ataupun cost of understocking, yaitu merupakan kerugian perusahaan setiap kehilangan penjualan karena tidak tersedianya persediaan. Biaya understocking itu seharusnya termasuk batas dari kehilangan sekarang sehingga penjualan selanjutnya apabila pelanggan tidak kembali. Dan untuk yang B, apa yang dimaksud dengan CSL dan apa kaitannya dengan tingkat optimal ketersediaan produk? Untuk yang B ini, saya menjawab CSL adalah Cycle Service Level Optimal. Hubungannya CSL ini dengan tingkat ketersediaan produknya ini adalah untuk mengendalikan barang musiman dengan antisipasi stok, yang dimana antisipasi stok ini merupakan antisipasi barang yang dilakukan untuk mengganti ataupun menyikapi permintaan dadakan ataupun musiman, digunakan untuk menghindari dampak negatif seperti kekecewaan pelanggan dan juga lain sebagainya. Dan untuk soal yang nomor 5 ini, soalnya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut ada risiko-risiko menggunakan pihak ketiga, yang dimana di sini ada A. A ini sebutkan 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Di sini saya menjawab yaitu yang A. Adapun 8 resiko menggunakan pihak ketiga ini, yang A, 1. Adanya prosesnya rusak. 2. Menaksir biaya koordinasi. 3. Yaitu mengurangi kontak pelanggan ataupun juga pemasok disebut dengan supplier. Dan yang keempat adanya hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan dalam kekuatan pihak ketiga. Yang kelima adalah kebocoran data dan juga informasi yang sensitif. Yang keenam adalah kontrak yang tidak efektif. Yang ketujuh, kehilangan visibilitas rantai pasokan. Dan yang kedelapan adalah dampak operasi negatif. Dampak operasi ini seperti dampak reputasinya, seperti itu.
Untuk yang soal nomor 5 yang B, soalnya adalah berikan inisiatif saudara untuk memitigasikan dan mengatasi resiko-resiko tersebut. Masing-masing resiko hingga dampaknya bisa ditekan. Di sini saya menjawab, yaitu dengan cara menggunakan tim fungsional dan juga memastikan koordinasi yang sesuai ke lintas operasional dan bisnis unit, selalu mengevaluasi biaya total dan juga kepemilikan, membangun hubungan jangka panjang dengan kunci supplier. Dan untuk yang soal nomor 6, di sini soalnya adalah dalam IT framework rantai pasok berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro rantai pasok sebagai berikut: CRM, ISCM, SRM, dan juga TMF. Untuk yang A, berikan penjelasan saudara-saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM, dan juga TMF disertai dengan penjelasan proses apa saja yang ada di dalamnya. Dan juga B, berikan penjelasan hubungan ataupun keterkaitan unsur makro rantai pasok tersebut dan juga TMF. Di sini saya menjawab, CRM sendiri yaitu merupakan singkatan dari Customer Relationship Management, yang dimana proses yang berfokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customernya. Proses yang ada di dalamnya yaitu meliputi marketing, penjualan, manajemen order, dan juga service center. Untuk ISCM, di sini adalah singkatannya dari Internal Supply Chain Management, yang dimana proses perencanaan dan pemenuhan order konsumen, yang dimana proses di dalamnya juga meliputi perencanaan strategi, perencanaan permintaan, perencanaan pasokan, area, service. Dan untuk yang SRM ataupun biasa disebut dengan Supplier Relationship Management, di sini prosesnya itu lebih fokus pada interaksi antara perusahaan dan juga supplier yang berada pada bagian hulu rantai pasok. Untuk proses yang ada di dalamnya yaitu desain kolaborasi, negosiasi, pembelian, dan juga kolaborasi supply. Untuk yang TMF sendiri ini adalah Transaction Management Foundation, yang dimana difokuskan pada penyederhanaan transaksi dan juga pengembangan metode integrasi serta visibility data antara anggota, yaitu prosesnya adalah ERP. Untuk yang B, di sini jawabannya adalah TMF sangat penting untuk berfungsinya ketiga proses makro seperti RM, ISCM, ataupun SRM. Dan untuk proses komunikasi antara satu dengan yang lainnya dan sangat penting untuk fokus pada proses makro karena kita dapat melihat secara keseluruhan mulai dari upstream hingga downstream. Adapun soal yang nomor 7, di mana soal ini SORP akan melakukan pemesanan suatu produk bernama semen, di mana harga semen dari pabrik sebesar 59.000, sedangkan biaya pemesanannya sebesar 3 juta. Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400 unit jika ongkos simpan semen sebesar 5%. Maka hitunglah EOQ dan juga frekuensi pesanan SORP-nya. Di sini saya menjawab untuk nomor 7-nya. Baik, untuk nomor 8 ini soalnya adalah permintaan mingguan untuk ponsel di strategi operasi rantai pasok, office supplies, distribusi secara normal dengan rata-rata 2.500 dan standar deviasinya adalah 500. Pabrikan membutuhkan waktu 2 minggu untuk memenuhi pesanan manajemen strategi operasi rantai pasok. Manajer memesan 10.000 telepon ketika persediaan yang ada di tangan turun menjadi 6.000. Untuk soalnya sendiri ada 3 ABC. Yang A adalah hitung safety inventory-nya, yang B persediaan rata-rata yang disediakan oleh strategi operasi rantai pasok, dan yang C adalah hitung waktu rata-rata ataupun average follow time dikurangi dengan span ponsel di strategi operasi rantai pasok. Baik, sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.